Mas Reza, terima kasih. Mas Reza, arogansi pengemudi dengan plat dinas polisi kembali terjadi. Apa yang Anda baca dari hal ini? Sebetulnya sebutlah road rage atau amarah di balik kemudi atau pengemudi sumbu pendek semacam ini sudah sangat sering terjadi. Banyak pengemudi yang menggunakan klakson atau menggunakan gas sebagai cara bagi mereka untuk mengekspresikan amarah, kejengkelan, frustrasi, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Namun pada peristiwa yang satu ini menjadi sedemikian ekstrim. Pertama, karena yang bersangkutan mengeluarkan sumpah serapah yang sedemikian buruk, ditambah lagi mempertontonkan entah itu senjata api sungguhan, entah itu senjata api mainan, tetapi mengesankan sebagai sesuatu yang bisa mematikan orang. Dan ditambah lagi dengan adanya mobil yang tampaknya berplat Polri, terlepas apakah itu plat asli ataukah itu plat palsu. Nah, saya pikir kombinasi dari hal-hal itu tadilah yang membuat peristiwa ini sedemikian membuat masyarakat gusar, polisi juga bergegas melakukan penindakan, dan kita saat ini memperbincangkannya. Mas Reza, kalau melihat ini terjadi berulang kali dan di era digital saat ini yang gampang sekali tersebar, tapi tetap saja dilakukan, amarah itu diluapkan dengan besar di jalanan. Dari sisi psikolog forensik Anda melihatnya seperti apa? Road rage atau kita terjemahkan secara bebas sebagai amarah di balik kemudi ini tentu saja merupakan kombinasi dari dua faktor. Sebagaimana psikologi yang selalu saja memandang setiap peristiwa sebagai gabungan dari interaksi antara faktor si manusianya, faktor individunya, dan faktor situasinya. Kalau kita bicara tentang faktor individunya, barangkali kita perlu telisik kepribadiannya seperti apa, stresnya seperti apa, apakah ada problem kecanduan miras, kecanduan narkoba, karena sekian banyak riset tentang road rage menunjukkan bahwa pelaku acap kali memiliki masalah ketergantungan narkoba dan miras. Itu kalau kita bicara faktor individunya atau faktor disposisi internalnya. Tapi kalau kemudian kita beralih bicara tentang faktor eksternal, berarti kita bicara situasi. Kondisi lalu lintas saat itu seperti apa? Sudah berapa lama dia mengemudi? Kemacetannya bagaimana? Suhu panasnya seperti apa? Dan interaksi antara si pelaku dengan lawan bicaranya seperti apa? Nah, kalau kemudian semua hal itu bisa kita peroleh, maka gambaran utuhnya akan kita bisa temukan. Betapapun perbuatan si pelaku ini tidak bisa kita benarkan, tapi barangkali ada kompleksitas tertentu juga yang harus kita perhatikan, terlebih kalau kita berfokus pada bagaimana mencegah agar perbuatan semacam ini tidak berulang kembali. Gambaran secara komprehensif itu kita butuhkan, kombinasi antara faktor dalam, faktor luar, faktor disposisi, faktor situasi, faktor internal, faktor eksternal. Mas Reza, kita atau khususnya pengendara kendaraan bermotor di lalu lintas dengan menghadapi segala tekanan di lalu lintas tentu merasakan bagaimana atau mengalami bagaimana tekanan yang ada di jalan. Ini untuk mencegahnya terulang kembali apa yang harus dilakukan sebenarnya? Memang tidak mudah, karena acap kali dorongan amarah yang meluap-luap itu muncul seketika terpicu misalnya oleh lawan bicara, terpantik oleh suhu yang luar biasa panas. Muncul tiba-tiba disebabkan adanya kemacetan yang amat sangat dahsyat yang sebelumnya tidak diduga. Jadi siapapun pengemudinya, apapun kondisi kepribadiannya, berangkat dari rumah, berangkat dari titik awal boleh jadi dalam kondisi tenang-tenang saja. Tapi ada faktor situasional yang sedemikian ekstrim yang kemudian bisa membuat orang ini menjadi sedemikian marah. Tapi tadi saya katakan, kalau kita mau menelisiknya dari dua sisi, yaitu faktor situasi dan faktor disposisi, faktor individu dan faktor situasi, maka sudah bahwa pembahasan tentang bagaimana mencegah perbuatan semacam ini harus mengintervensi dua aspek itu. Pengemudi jelas harus memiliki kepribadian yang lebih matang, memiliki kendali emosi yang lebih baik, memiliki kapasitas penginderaan yang juga lebih optimal untuk mencegah adanya stres-stres yang tidak bisa ditanggung oleh yang bersangkutan. Sementara kalau kita bicara faktor situasi, berarti bagaimana kerja otoritas kepolisian, DLL AJR, dan sejenisnya juga bisa berpengaruh bagi menurunnya atau bahkan meningkatnya peristiwa-peristiwa road rage semacam ini. Atau dengan penyaringan sisi psikologis yang lebih ketat lagi saat pembuatan SIM ataupun perpanjangan SIM mungkin? Dulu memang berulang ada wacana untuk memastikan bahwa tes psikologi bagi calon pemilik SIM atau mereka yang ingin memperpanjang SIM harus diperketat lagi. Saya terus terang menganggap itu sebagai langkah yang positif, tetapi menurut saya
agak melampaui realitas. Kenapa? Karena psikologi manusia itu fluktuatif. Dia kadang stabil, kadang tidak stabil. Kadang normal, kadang tidak normal. Orang kadang penyabar, tiba-tiba bisa meluap menjadi gampang naik darah dan sejenisnya. Nah, untuk mendeteksi semacam itu jelas tidak cukup hanya dengan melakukan tes psikologi di bagian awal, tapi harus berulang. Nah, persoalannya adalah apa iya otoritas kepolisian kita mau memberikan tes psikologi secara berulang, secara berkala kepada setiap orang yang akan memiliki SIM atau memperpanjang SIM. Saya pikir pendekatan semacam itu betapapun terdengar ideal, namun menurut saya tidak terlalu realistis. Oke, Mas Reza, pelaku diduga membawa senjata api walaupun belum dikonfirmasi oleh polisi apakah ini senjata api atau senjata mainan. Bagaimana ini bisa ditarik ke ranah pidana? Ada temuan unik bahwa orang-orang yang memegang senjata ternyata memiliki tingkat impulsivitas yang lebih tinggi. Artinya dorongan-dorongan impulsnya itu menjadi lebih tidak terkendali. Masih ingat barangkali kita peristiwa ketika seorang komedian yang merasa terprovokasi oleh para wartawan tiba-tiba saja mengeluarkan senjata api dan meletuskannya ke langit-langit ruangan. Nah, demikian pula dalam peristiwa ini tidak tertutup kemungkinan keberadaan senjata api itu melipat gandakan kepercayaan diri yang bersangkutan. Berarti meledakkan arogansinya ke titik yang sudah tidak lagi bisa dibenarkan. Bagaimana kemudian kita bisa membawa ini ke masalah pidana? Karena pidana sudah jelas perbuatan yang mengancam atau membahayakan orang lain, barangkali juga kepemilikan senjata api yang sifatnya ilegal. Hal-hal semacam itu bisa digunakan atau diterapkan oleh penyidik sekiranya ingin membawa masalah ini ke ranah pidana. Tetapi begini, kalau kita baca referensi ya, ternyata road rage atau peristiwa amarah di balik kemudi semacam ini tidak banyak sesungguhnya dibawa ke ranah pidana. Tapi justru bagaimana memberikan rehabilitasi, memberikan penanganan psikologis terhadap para pelaku agar mereka memiliki tindak tanduk yang lebih baik lagi ke depannya setiap kali mereka mengemudi. Dengan kata lain, saya pribadi terus terang berharap pelaku semacam ini karena mengesalkan luar biasa dihukum yang signifikan. Kalaulah tidak dihukum secara pidana, paling tidak ada sanksi sosial dari masyarakat dan mekanisme itu sudah berjalan. Tetapi barangkali sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana justru memberikan penerapan ilmu psikologi, pendekatan-pendekatan psikologis terhadap yang bersangkutan agar bertindak tanduk lebih Baik, baik Mas lagi. Reza, kita tunggu bagaimana penyelidikan polisi terkait dengan kasus ini. Terima kasih Reza Terima kasih. Indragiri Amril, psikolog forensik sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Mas Reza.